الرحمن الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kita lanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Wa qala Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu. Law anna thawab majlisil ulama bada lin-nasi laqtatalu alayhi hatta yatruka kullu fi imaratin imaratahu wa kullu fi suqin suqahu. Masih menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama, Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari menukil pendapatnya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini dulunya orang Yahudi, terus kemudian memeluk agama Islam pada zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan yang maknanya sesungguhnya seandainya pahala majelis ulama ditampakkan kepada manusia, maka niscaya mereka saling membunuh hingga
setiap pemerintahan itu meninggalkan pemerintahannya, setiap pemimpin meninggalkan rapatnya, wa kullu fi suqin suqahu, dan orang-orang yang ada di pasar meninggalkan pasarnya. Di sini Ka'bul Ahbar menjelaskan tentang begitu besarnya pahala belajar ilmu agama. Bahkan seandainya pahala ilmu agama itu ditampakkan, maka niscaya manusia saling membunuh ingin merebut pahala tersebut. Dan bahkan seorang pemimpin negara misalnya dalam keadaan rapat, ya, ketika tahu bahwasannya ada pahala ilmu agama dan diperlihatkan kepadanya, maka niscaya akan meninggalkan rapat tersebut. Pembisnis, ya, ketika tahu bahwasannya pahala ilmu agama ditampakkan, maka niscaya setiap pembisnis akan meninggalkan bisnisnya. Orang-orang yang ada di pasar, yang sedang berdagang, tahu dan melihat pahalanya majelis ilmu, maka niscaya akan meninggalkan. Dan ada sebuah tambahan keterangan, bahkan misalnya orang yang lumpuh sekalipun, ketika pahala ilmu agama ditampakkan, diperlihatkan, maka niscaya yang lumpuh ini akan menuju ke majelis ilmu, ya, walaupun ya dengan cara merangkak. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala ilmu agama. Karena pahala ilmu agama itu tidak diperlihatkan, dan ini sebagai imtihan untuk ujian bagi kita semuanya. Orang yang beruntung ya tandanya adalah dia semangat belajar ilmu agama, karena dia nanti akan memperoleh pahala yang sangat luar biasa. Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang tidak belajar ilmu agama. Ini untuk imtihanat, ya, untuk ujian dan cobaan kepada kita semuanya. Karena kalau seandainya pahala ilmu agama itu diperlihatkan, ya orang semuanya pada ngaji, ya, walaupun lagi sibuk tetap akan berangkat. Ya. Contoh pendekatannya, ya, walaupun lagi sakit, kalau mendengar ada orang yang sedang bagi-bagi duit 1 juta, ya tetap berangkat. Nah, walaupun dalam keadaan ya sakit atau sedang bisnis, misalnya sedang ya transaksi jual beli, kalau mendengar ya ada orang dermawan sedang membagi sembako secara gratis, ya berdesak-desakan manusia akan berdatangan. Ya, walaupun yang didapat mungkin ya hanya beras misalnya, padahal cuma itu saja, tapi banyak yang antusias. Karena apa? Ingin memperoleh sesuatu yang diinginkan. Ini contoh pendekatan. Nah, apalagi pahala ilmu agama. Nah, kalau sudah dijelaskan seperti ini, ya mestinya nanti kita ada perubahan ke depannya, ya, dalam artian kita lebih semangat lagi dalam mencari ilmu agama. Dan bukan hanya ilmu agama itu, misalnya kita datang di majelis ilmu, terus kemudian ya tidak memahami terhadap ilmu yang dikaji di dalam majelis tersebut, tidak demikian. Tetapi karena faidahnya orang yang belajar ilmu agama, dengan ilmu orang tersebut mengetahui halal haram, dengan ilmu mengetahui akidah yang benar dan tidak, dengan ilmu mengetahui mana yang sah dan mana yang tidak sah, ya, dengan ilmu seseorang memiliki benteng, memiliki barometer untuk bisa menentukan mana yang benar-benar paham terhadap ilmu agama dan mana yang hanya sekedar memperoleh nama tapi ternyata ilmunya kosong.
Nah, ini adalah faidah daripada ilmu yang sudah kita pelajari. Terus kemudian Hadratus Syekh Basim Asy'ari menukil pendapat sebagian ulama salaf. Wa qala ba'dus salafi khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Ada sebagian ulama salaf mengatakan sebaik-baiknya pemberian adalah akal yang sehat. Maksudnya adalah bisa memahami ilmu agama dengan benar. Wa syarrul masaibi al-jahlu, dan seburuk-buruknya pemberian adalah kebodohan. Nah, menurut sebagian ulama salaf, ya, siapa ulama salaf? Ya, ulama yang hidup pada abad 300 Hijriah pertama. Ya, jadi ulama yang hidup pada abad 300 Hijriah pertama disebut dengan ulama salaf. Dan ulama yang hidup setelah abad 300 Hijriah, maka istilahnya ulama khalaf. Jadi ada istilah ulama salaf, ada istilah ulama khalaf. Ulama salaf adalah, ya, kalau ada imtihan, ya, siapa ulama salaf? Ulama yang hidup pada abad 300 Hijriah pertama, seperti Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah, seperti Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah, seperti Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'iyah, seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Empat imam ini hidup pada abad 300 Hijriah pertama, sehingga mereka disebut dengan ulama salaf. Ulama salaf itu ulama yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipuji oleh Rasulullah berarti pada jalan kebenaran apa pada jalan kesesatan? Pasti pada jalan kebenaran. Karena tidak mungkin Kanjeng Nabi itu memuji kepada seseorang yang sesat. Nah, Rasulullah memuji, ya, para ulama salaf. Di dalam hadisnya Rasulullah, ya, bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Yang artinya sebaik-baiknya masa adalah masaku dan masa berikutnya dan berikutnya. Qarnun di dalam, ya, hadis tersebut artinya 1 abad atau 100 tahun. Dan di situ disebutkan 3 kali, berarti berapa tahun? Ya, 300 atau 300 tahun, ya, Hijriah pertama. Nah, hadis itu memuji, ya, terhadap ulama-ulama salaf. Nah, yang namanya akal dan kebodohan, ya, yang memberi siapa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang cerdas, yaitu, ya, anugerah dari Allah Ta'ala. Orang yang diberi kebodohan, yaitu pemberian dari Allah Ta'ala. Semuanya itu diberi oleh Allah Ta'ala. Kata sebagian ulama salaf, khairul mawahib al-aqlu. Sebaik-baiknya pemberian dari Allah Ta'ala kepada manusia adalah al-aqlu, memiliki akal. Akal yang bagaimana? Akal yang sehat. Karena ada orang yang pola pikirnya di dalam, ya, pola berpikir sudah keluar dari jalur daripada akal sehat. Saya contohkan, orang yang memiliki akal tapi kaya-kaya orang dari akal. Seperti orang yang meyakini bahwasannya Allah itu bertempat. Ya, kalau ada orang meyakini bahwasannya Allah bertempat di langit, maka orang yang seperti ini memiliki akal tapi kaya-kaya tidak punya akal. Loh, kenapa? Karena akal sehatnya tidak digunakan.
Kalau akal sehatnya digunakan kan pasti akan berpikir, kalau Allah itu bertempat berarti Allah butuh terhadap tempat. Padahal Allah disifati dengan sifat kuasa. Lah sesuatu yang membutuhkan itu lemah, dan yang lemah tidak layak menjadi Tuhan. Kan seperti itu. Nah, maka orang yang meyakini bahwasannya Allah berada di atas atau bertempat di salah satu tempat, orang yang seperti ini ka'annahu la aqla. Kayak nggak punya akal, karena akal sehatnya tidak digunakan. Makanya sebagian ulama menjelaskan khairu ma yu'tahul insan al-fahmus salim. Sebaik-baiknya pemberian ya terhadap manusia, yakni pemberian dari Allah Ta'ala kepada manusia, al-fahmus salim, memperoleh pemahaman yang benar. Ada orang yang hadir di majelis ilmu walaupun misalnya gurunya satu, ini terkadang pemahaman yang diperoleh bermacam-macam. Ada yang memperoleh pemahaman yang sempurna, ada yang tidak. Yang repotnya lagi adalah salah memahami. Ya kan? Misalnya jenengan ya menjadi guru, murid-muridnya banyak. Jenengan menjelaskan, ya apakah semuanya paham? Ada yang paham, ada yang enggak, bahkan ada yang pemahamannya ya nyeleweng, enggak mau. Maka apa? Nikmat sing luar biasa nopo. Nikmat yang luar biasa adalah diberi oleh Allah Ta'ala akal yang sehat, memperoleh pemahaman yang benar, pemahaman yang tidak menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala pemahaman yang benar, maka orang yang seperti ini diberi oleh Allah Ta'ala pemberian yang sebaik-baiknya pemberian. Apa? Yaitu akal yang sehat. Paham? Paham awatan? Paham. Maka wasyarrul masaib al-jahl. Seburuk-buruknya musibah. Ini musibah ya akibatnya buruk-buruk. Ini apa kata? Ya, di dunia kan seperti itu. Tapi ada musibah yang paling buruk. Napa? Al-jahlu, kebodohan. Ya. Napa? Sebaik-baiknya musibah napa? Al-jahlu, kebodohan. Kenapa? Sebab pokok dari kerusakan cuma satu, yaitu kebodohan. Orang tidak faham ilmu agama, kemudian berbicara tentang ilmu agama, merusak apa memperbaiki? Merusak. Yang mestinya tidak boleh dikatakan boleh, yang mestinya boleh dikatakan tidak boleh, yang mestinya halal dikatakan haram. Dibalik-balik. Sebab apa? Yang berbicara adalah orang bodoh. Ya, dalam hal ini konteksnya bodoh terhadap ilmu agama. Meskipun misalnya di formal ahli matematika dikatakan anak yang cerdas, tapi cerdas dalam masalah ilmu duniawi nanti orang dianggap ya, tidak dianggap ya. Kalau itu tidak masuk dalam masalah ini. Walaupun misalnya di formal masalah ilmu duniawi cerdas. Kian kita bahas kebodohan di dalam ilmu agama. Ya, karena apa namanya, kebodohan di dalam ilmu agama nanti akibatnya sangat fatal sekali. Ya, jadi aslul fasad al-jahlu. Pokok daripada kerusakan adalah kebodohan. Ada orang yang tidak ahli di dalam ilmu agama berbicara tentang ilmu agama, bukannya memperbaiki, justru malah merusak. Ada orang yang bukan guru terus kemudian diangkat menjadi guru, apa yang terjadi? Merusak pendidikan, bukan memperbaiki pendidikan. Nah, saya tanya pada panjenengan, ijazah di Indonesia itu menjamin enggak orangnya itu benar-benar paham? Enggak ya? Lah ya kayak gitu, ya kan? Wong ijazah di Indonesia itu hanya sekedar ngomong, hanya sekedar mengulet duit.
Ya, wong saya pernah jadi guru MTS sama aliyah. Saya tahu, misalnya benar-benar mengikuti aturan kulo, nggak ada yang lulus. Ya, nggak ada yang lulus. Misalnya lulus aku, wis tiannya. Ya, iya saya selama 2 tahun itu jadi guru di MTS dan juga di aliyah. Ya, makanya kalau saya di formal sudah tidak mau, ya, nanti membohongi orang tua, ya. Kita gimana anak saya lulus apa enggak? Sebenarnya nggak lulus, tapi nggak enak ya lulus. Nanti solusinya wis lah akhlaknya baik ya, jadi lulus. Kenapa nih kok? Bukan karena nilai pelajarannya bagus, saya kasih tambahan berupa karena aktif. Akhirnya jadi lulusnya karena itu karena cerdas. Terus kemudian ada yang lulus karena akhlaknya bagus. Ya, jadi seperti itu lah. Nah, artinya apa? Kalau sudah lulus kemudian nanti ya kuliah dapat ijazah, aslinya tidak memenuhi syarat untuk lulus. Terus kemudian jadi guru, gimana murid-muridnya? You know what? Nah, ya artinya kalau orang yang bukan ahli, ya bukan ahli di bidangnya, kemudian berbicara, misalnya bukan guru berbicara, maka bukannya memperbaiki tapi merusak. Panjenengan tidak tahu tentang masalah isi HP, gitu loh. Terus kemudian HP-nya pengen diservis sama ahli ya HP di counter, ngoten nggih. Yang ahli counter bilang ini yang rusak adalah ini. Orangnya jujur bilang ini yang rusak ini. Oh enggak, yang rusak ini. Sampean nggak tahu tapi berpendapat, ya bukannya memperbaiki malah merusak. Ya, makanya kata Sayyiduna Ali, ya, lau sakatal jahil makhtalafan nas. Apabila ya orang-orang yang bodoh, orang yang tidak paham terhadap ilmu agama itu diam, maka niscaya tidak akan terjadi perselisihan antara manusia. Ya karena satu tujuan, satu misi, ya satu pemikiran. Ya, jadi pas apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf niki, wasarul masaib al-jahlu. Ya, seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Dalam kutip di sini masalah ilmu agama. Makanya panjenengan yang punya anak cerdas dalam urusan duniawi misalnya, eman nikmat kecerdasannya tidak digunakan untuk khidmat di dalam ilmu agama. Diberi nikmat oleh Allah Ta'ala berupa kecerdasan, diarahkan ibu, diarahkan kecerdasannya itu untuk khidmat terhadap ilmu agama. Kan nikmat Allah, you know what? Ada orang diberi suara bagus, nikmat mau buat lagi, nikmat. Ya jangan digunakan untuk hal yang maksiat. Pangapunten, misalnya jadi biduan misalnya. Ya kan, sudah auratnya kelihatan, lalu kemudian ya berjoget-joget, terus kemudian bernyanyi-nyanyi untuk menarik. Niki kan coba dialihkan, misalnya suara bagusnya digunakan untuk sholawat, kan enak. Gitu Bapak, tinggal diarahkan saja. Eman jenengan diparingi suara sing apik, tapi orang digunakan sing apik. Eman panjenengan diberi akal cerdas, tapi tidak digunakan untuk berkhidmat mendalami ilmu agama. Ya. Jadi dia tinggal kita arahkan saja. Kamu itu anak yang cerdas, ya, nyangkolan bahasa kita. Kalau diajari langsung gitu kan? Nah, ini bagus. Berarti anak ini ada potensi. Potensi apa? Tinggal diarahkan dalam urusan ilmu
agama, suruh ngaji, terus kemudian suruh menghafal Al-Quran, suruh menghafal kitab-kitab para ulama dan memahaminya, mencatat. Jadi karena apa? Menggunakan nikmat Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Ya seperti itu ya. Terus waqala ba'duhum al-ilmu amanun min kaidis syaitan. Ada sebagian ulama mengatakan ilmu itu adalah pengaman dari tipu daya syaitan. Ya, rumah kalau tidak ada gemboknya ya tidak aman, nanti dicuri. You know what? Potensi seperti itu. Ya, harus ada penjaganya. Yang perkara sing istimewa itu harus dijaga. Nah, jiwa kita, jasad kita, ruh kita ini ya supaya terjaga dari tipu daya syaitan. Gemboknya apa itu? Ya, keamanannya apa? Ya, apa dengan uang, botan, ya? Jalannya satu, yaitu ilmu. Jadi dengan ilmu agama akan menjadi benteng keamanan, menghindari dan tidak tergoda dari tipu daya syaitan. Syaitan membisiki, ya misalnya itu ada uang 1 miliar, bisiki. Terus kemudian ambil aja. Syaitan yang bisiki seperti itu. Karena ada ilmu maka menjaga orang tersebut dari perbuatan hal yang tercela. Jadi ilmu itu menjaga kita. Al ilmu yahrusuna. Jadi ilmu itu menjaga kita. Sedangkan harta yang menjaga siapa? Kita. Ya, jadi yang menjaga kita adalah ilmu, yakni dengan ilmu kita bisa menahan diri dari tipu daya syaitan. Terus kemudian disebutkan wahirzun min kaidil hasud. Ilmu itu bagaikan benteng dari tipu dayanya orang-orang yang dengki. Ya, sebaik apapun panjenengan tetap saja ada orang yang tidak suka. Wis, ngoten niku. Jenengan nglakoni keburukan apalagi? Tahu nggak maksudnya? Panjenengan ya melakukan kebaikan saja tetap ada yang benci, tidak suka dengan panjenengan, apalagi melakukan keburukan. Nah terus apa yang harus panjenengan lakukan? Tetaplah melakukan kebaikan, walaupun ada orang yang tidak suka dengan panjenengan tanpa ada sebab. Karena kebaikan yang dilakukan oleh panjenengan manfaatnya akan kembali kepada panjenengan, bukan orang lain. Itu yang harus tertanam pada diri kita. Sehingga ketika ada orang yang hasud, orang yang dengki kepada kita, baik masih berupa pemikiran, ucapan, sehingga memfitnah kanan kiri semuanya, ya diomongin kayak gini sebagainya. Terus kemudian membuat perbuatan, bukan hanya sudah pemikiran, tapi sudah mulai perbuatan. Misalnya ingin mencelakai. Oh, ini orang mau ke sana nih, harus gini gitu kan? Harus senggol dan sebagainya. Karena punya ilmu, maka tetap ya sabar, terus kemudian tidak terkena provokasi. Artinya menjadi benteng daripada tipu dayanya orang-orang yang dengki. Orang-orang dengki itu bagaikan apa namanya? Kenal tradisi jalan lumping ya? Kenal dengan gebredeg dewek tok. Ya, jarah kudanya yang dinaikin tapi yang mengendalikan kudanya. Kan lucu. Akhirnya apa? Wush, pokoknya. Ya, gedebrek lah. Ora jelas. Kenapa? Yang mengendalikan bukan yang menaikinya, bukan. Ya, tapi kuda. Lah orang yang dengki kayak gitu ibaratnya. Kumbrutuk dewek tok. Kayak lagi ya naiki kuda lumping kayak gitu. Maka solusinya gimana?
Solusinya, caranya ini kalau orang punya ilmu, dijorke, dibiarkan meneng-meneng dewek. Kayak gitu. Karena apa? Ketika kita meladeni, nambah gak karuan, saestu nambah seneng karena keinginannya kayak gitu. Oh, terpancing kayak gitu. Paham ya? Jadi panjenengan tetaplah menjadi manusia yang berperilaku baik meskipun banyak orang yang membenci panjenengan. Karena kita melangkah kebaikan tetap ada yang membenci, melangkah keburukan tetap ada yang membenci. Kita membuatkan. Maka harus kebaikan dong. Karena gitu cara berpikirnya. Ya? Nah, kita bisa sampai seperti itu dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Semuanya ilmu. Apa-apa itu harus diilmuni ya. Apa-apa harus diilmuni ya. Jenengan mau menjadi petani ya harus belajar ilmu pertanian. Nggak pernah belajar ilmu pertanian, misalnya berambang, langsung bisnis berambang di Brebes, ya bangkrut jutaan jenengan. Bisa ora tahu disiram, nggak tahu obatnya apa. Nah iya kan ya gitu. Makanya semuanya harus diilmui ya. Wa dalilul akli, terus kemudian ilmu itu petunjuk akal. Ya. Jadi kita sudah punya akal, terus kemudian dikasih ilmu, maka ilmu tersebut menjadi petunjuk akal supaya dalam berpikirnya, pola berpikirnya berpikir yang sehat, bukan berpikir yang tidak sehat. Wa ansada fi ma'nahu, terus kemudian sebagian ulama ini membuat nazoman syair yang semakna dengan apa yang beliau ucapkan. Ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqla wa aqbahal jahla wal mazmum man jahila. Ma ahsanal aqla, ya, alangkah bagusnya akal itu, ya, wal mahmudu man aqla, dan alangkah terpujinya orang-orang yang berakal. Akal itu adalah nikmat sing luar biasa, nikmat yang sangat indah, nikmat yang sangat bagus, dan terpujilah orang-orang yang berakal. Wa aqbahal jahla wal mazmum man jahila, ya, dan alangkah buruknya kebodohan dan sungguh tercela orang yang bodoh. Terus syair selanjutnya, falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadal wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila. Maka tidaklah ucapan seseorang itu patut dan layak diperdebatkan. Kebodohan itu merusak di hari di mana ketika ditanya. Wal ilmu asrafu syai'in lahu rajulun. Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia yang diperoleh oleh seseorang. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Orang yang tidak punya ilmu berarti dia bukan seorang laki-laki. Lelaki sejati adalah lelaki yang memiliki ilmu. Nah, kalau nggak punya ilmu berarti apa? Banci apa? Lah ya kan, nggak bisa jadi imam lagi mana? Sudah wadon baik. Lagi apa? Nah kan seorang laki-laki itu di dalam agama akan menjadi imam. Lah orang jadi imam karena orang ada ilmu. Nah, maka bagaimana ta'allam? Nah, saya sedang menyampaikan yang ada di dalam kitab ini ya. Ta'allam al-ilma wa'mal ya ukhayya bihi. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Maka belajarlah ilmu dan amalkanlah wahai saudaraku yang kecil. Maka ilmu akan menjadi hiasan bagi orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Nah, jadi dari syair ini yang disampaikan oleh sebagian ulama, intinya adalah ada dua faedah yang harus kita ketahui. Pertama, dengan ilmu kita akan terjaga dari tipu daya syaitan, tipu daya orang-orang yang dengki, dan dengan ilmu kita bisa berpikir dengan baik. Sedangkan kebalikannya yaitu kebodohan ini akan merusak segala-galanya. Sehingga
Ya belajarlah, nggak ada kata terbatas nih Bu. Misalnya panjenengan ngoten, kula ta wis sepuh, masa belajar ilmu sing kaya ya mboten. Selama kita masih hidup, masih berakal ya, kita terkena kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Berhentinya kalau sudah meninggal dunia. Makanya saya tidak setuju ketika ada orang yang sudah tua terus kemudian bilang, nah nyonta wis tua kok putune bae lah misalnya. Saya nggak setuju. Kenapa? Itu namanya berarti putus asa. Padahal masih terkena kewajiban untuk mempelajari. Ya semampunya. Misalnya panjenengan mung bisane hadir ya di majelis ilmu terus kemudian jiping ngertos? Ya, ngerokena tok maksudnya ngoten lho. Tidak menulis, tidak mencatat, tidak menghafal. Lah kalau santri kan ngaji kudu mencatat, menghafal, mengulang-ulang. Kalau jenengan kan misalnya tak tuntut ya, langsung hafalan. Ya, syair mau 5 nazom. Ya, besok nggak ada yang datang. Hah? Misalnya apa namanya? Disuruh untuk murojaah, nanti saya tanya satu persatu. Ya nggak ada yang datang kok. Ya, mau jenengan jawabannya kayak gini, mau mikirin nunggu magatis pusing malah nambah pusing. Lawannya pengen ngaji, pengen adem malah mumet. Lah ya niatnya ngaji supaya adem dapat obat kok malah mumet. Kan jelas kayak gitu ya. Lah gitu. Makanya misalnya ya hanya sekedar datang mendengarkan sedikit ada yang dipaham. Misalnya intinya saja ini kan luar biasa daripada tidak. Makanya kalau sudah mendengar keutamaan ilmu dari awal, saya sampaikan dari Quran, hadis, makalah dan banyak banget. Ya kalau dicatat ini misalnya jadi buku ya juga bisa, ya kan? Oh iya, ya bisa dikonsumsi oleh ya apa namanya remaja-remaja tentang pentingnya ilmu agama gitu kan? Misalnya dicatat, nggak ada yang mencatat. Ya. Iya. Ya, pokoknya dengan mendengarkan, fokus, paham misalnya. Ya wis syukur luar biasa nih ya. Karena zaman sekarang itu udah kebanyakan ya makamnya itu ya seneng ngaji itu sudah luar biasa, seneng mawon loh, seneng ngaji itu sudah luar biasa ya. Luar biasa. Apalagi naik tingkatan misal, oh kayak gini ya dicatat, oh ini hukumnya kayak gini lah, oh ini hukumnya kayak gini. Nah, iya. Yang penting jangan sampai keluar kata-kata nyong wis sepuh dari orang aja sampai keluar kata-kata seperti itu ya. Karena niku berarti mengklaim untuk dirinya sendiri, tidak mau secara tidak langsung niku. Kalau sudah mengucapkan kayak gitu, jenengan mau ngaji agak malu. Wis pernah ngomong kayak gue. Gitu mboten? Tinggalkan ucapan seperti itu. Sekarang panjenengan fokusnya adalah ngaji, memperbanyak ibadah. Terus mboten niku mau. Ya, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya ngaji. Terus mboten niku mau. Meta. Jenengan kan ngaji karo medan. Lah nyong baru waktune medan tepat. Lah jenengan ngaji karo medan. Lah nyong kan ngaji waktune medan. Nyong kaya kowe. Lagi, iya. Ya alhamdulillah. Monggo di ya. Ya kita berusaha nih ya. Saya dengan istri itu ya berusaha untuk memuliakan orang yang berilmu, orang yang sedang belajar ilmu. Itu saja ya semampunya. Bisanya seperti itu ya nggak masalah ya, semampunya ya, semampunya. Tak niati sebenarnya ya, saya bilang ya coba senengnya wong belajar ya kudu dihormati. Jadi ya kita semampunya menghormati selayaknya orang yang
sedang belajar ilmu agama. Kalau secara nalar kayak gini mestinya. Kalau secara akal sehat ya mestinya. Jenengan yang ngaji, kulo sing mulang. Misalnya saya ngasih juga tidak melalui apik ya. Misalnya nggak ngasih kan nggak masalah ya. Misalnya lo mau kulo sing mulang di panen. Lah, tapi karena saya dengan sih bilang kita itu harus menghargai wong sing lagi ngulat ilmu. Jenengan sepuh-sepuh kan tetap disebut orang yang sedang mencari ilmu. Nah, maka kita harus menghargai selayaknya, sebisanya semampunya. Misalnya jajan-jajan sing 2.000 sing penting ana wedang manis wis. Nah, alhamdulillah latihan bersyukur gini mboten. Nah, wis. Jadi harus kita menjadi orang yang bisa ikramud duyuf, memuliakan tamu. Misalnya panjenengan hanya bisanya memberi air putih, ya memberi air putih. Karena memang wonten niku orang dinilai biasanya kalau memuliakan tamu ya. Ada kiai misalnya ada tamu datang nggak dikasih apa-apa, itu akan jadi omongan gimana itu kiainya. Katanya ikramud duyuf, nyontok kan ben wedang ya ora. Iya. Dan adabnya gini, misalnya ada teh sama kopi. Nah ini terlepas sudah materinya ya. Kalau orang luar itu gini, sebenarnya orang kalau ngopi berarti maknanya sudah makan. Kalau orang itu minum air putih berarti maknanya belum makan. Jadi kalau dulu mertamu itu gini, tuan rumah akan memberi 2 pilihan, mau kopi atau teh, atau mau kopi atau air putih. Jawabannya saya pengennya air putih. Maka setelah itu disuruh makan. Nggak usah ditanya kamu sedang lapar apa nggak usah, langsung diberi makan. Maknanya apa? Berarti belum Tapi kalau milihnya kopi berarti sudah gitu. Paham? Nggak mau aku besok ditakoni putih apa? Kopi putih terusnya. Enggak, kalau orang dulu kayak gitu. Bon kata niku mawon. Jadi semoga menjadi amal baik kita nanti di akhirat, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.